Thank you, terima kasih. Baik, kita akan mulai. Sebelum dimulai, sekali lagi, apakah suara saya jelas? Terdengar jelas, Pak. Jelas ya. Suara saya kencang, soalnya saya tutup pintu dulu, saya di ruangan soalnya nih. Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkaba durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyah yakadu zaituha yuti'u walau lam tamsashu nar nurun 'alan nur yahdillahu linurihi may yasha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi wallahu bikulli syai'in alim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antum a'lamu bi amri dunyakum. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan, khususnya nikmat iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam, mari sama-sama kita panjatkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, dan juga orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Ahlan wa sahlan, welcome to our subject. Selamat datang di mata kuliah metode penelitian atau metodologi penelitian. Sebuah mata kuliah yang akan membawa Anda untuk berpikir secara logis, kemudian sistematis, dan juga empiris. Sebuah mata kuliah yang akan membawa Anda untuk menjadi seorang peneliti, seorang yang memiliki pemikiran kritis, tetapi juga konstruktif, kemudian juga memberikan kontribusi positif tentu saja bagi agama, bangsa, dan juga negara. Teman-teman sekalian, ini adalah pertemuan pertama di mata kuliah metodologi penelitian. Oleh karena itu, saya ingin awali dengan silabus ya yang akan kita pelajari dalam 14 pertemuan ke depan. Nanti saya akan bersama dengan Ibu Suryani, kemudian akan secara bersama-sama atau bergantian. Saya biasanya di metode penelitian untuk data kualitatif, sedangkan Ibu Suryani itu beliau di metode penelitian kuantitatif. Nah, di screen ini adalah RPS ya, terus saya ngomong masih silabus ya, belum ada RPS, maaf. Jadi RPS kita ya, jadi sebelum kita masuk ke materi, tentu saja saya akan sampaikan terkait dengan capaian pembelajaran ya dari mata kuliah ini ya. Ini adalah mata kuliahnya adalah metodologi penelitian di kode MKBSI ES 17632P. Ya, ini bobotnya ada 3 SKS, kemudian ini di semester 6. Wah, sudah hampir selesai ya, tinggal 1 tahun lagi ya. Bahkan 1 semester lagi sebenarnya, karena semester 8 itu kan tinggal skripsi. Oke, saya diberikan amanah oleh Kaprodi Bapak Muhammad Anwar Fatoni. Nah, capaian pembelajaran yang ingin atau yang diharapkan jadi mahasiswa setelah mempelajari mata kuliah ini adalah yang pertama, menghargai keanekaragaman budaya, pandangan agama dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain. Ya, tentu saja di UPNVJ ini adalah kampus bela negara, sehingga kemudian ketika mempelajari berbagai mata
kuliah, tentu saja kita akan mampu untuk menghargai. Kenapa? Menghargai baik agama, kepercayaan, pandangan, pendapat, dan juga dari ide dan gagasan orang lain. Ya, kemudian juga yang kedua adalah berakhlak karimah dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan juga bisnis. Ini menarik sekali karena dari mulai semester 1 sampai semester 3 ya otomatis sudah pernah belajar apa yang disebut dengan etika bisnis, kemudian juga etika untuk persaingan kerja dan lain sebagainya. Ya, sehingga mata kuliah ini juga memiliki diharapkan mahasiswa itu mampu terus bisa mengimplementasikan ya akhlak karimah dan juga dalam aktivitas sosial, ekonomi, dan bisnis. Khusus pada mata kuliah ini tentu saja akhlak karimah di sini adalah mahasiswa itu ketika nanti di semester 8 itu akan membuat sebuah penelitian ya baik itu skripsi ataupun tugas akhir, maka dia memiliki akhlak karimah. Salah satu dari akhlak nanti yang akan kita bahas itu adalah terkait dengan plagiarism ya atau yang disebut dengan plagiasi, di mana banyak sekali ya insya Allah di UPNVJ ini tidak ada ya, di tempat lain itu yang mahasiswa itu dengan mudah ya dia itu mengcopy paste ya copy paste katanya gitu ya dari karya orang lain. Padahal di sini diharapkan apa tadi yang pertama itu jadi temuan orisinal orang lain. Ini juga nanti dalam perspektif Islam sangat jelas sekali ya. Imam Al-Qurtubi ya seorang ulama atau seorang sarjana muslim, beliau mengatakan dalam kitab beliau Jami' Ahkamul Quran, min barokatil ilmi idhofatul qaul ila qailiha. Salah satu dari keberkahan ilmu itu adalah menisbatkan, menyandarkan, yang mereferensikan sesuatu itu pada pada orang yang pertama kali melakukan atau yang memberikan ide dan gagasan tersebut. Oke, kemudian yang berikutnya di KU 4-nya itu adalah mampu, atau yang di KU 2 dulu, mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur. Ya, artinya decision making-nya itu kalau umpamanya mata kuliah ini diharapkan setelah belajar mata kuliah ini mahasiswa itu bisa mampu untuk membuat sebuah riset, membuat sebuah penelitian ya, baik itu yang mungkin mini riset ya, yang penelitian yang sederhana ya, yang itu kita bisa lakukan berdasarkan tadi filosofi logis, kemudian sistematis, dan juga empiris. Oke. Nah, di KU 4-nya itu ya dari capaian belajar ini adalah mahasiswa mampu mengambil keputusan secara tepat berdasarkan hasil analisis informasi dan data serta sesuai dengan keahliannya dalam konteks penyelesaian masalah. Ya, di sini ada decision making-nya, kemudian digital literasi, dan juga consuming information. Tentu saja ya tadi karena kemajuan dari teknologi yang sangat luar biasa sehingga banyak orang yang tadi menyalahgunakan, dalam artian itu ketika membuat sebuah artikel, ketika membuat sebuah makalah, ketika membuat sebuah bahkan sampai ke skripsi atau tesis gitu ya, itu sering sekali melakukan plagiarisme atau melakukan plagiasi. Nah, ini tentu saja tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, berikutnya di KK3 itu adalah mengaplikasikan teori ekonomi, keuangan, perbankan, akuntansi, dan bisnis Islam untuk menganalisis isu dan kebijakan pembangunan ekonomi baik pada tingkat regional, nasional, maupun global. Ya, complex problem solving and critical thinking. Jadi, tadi saya katakan bahwa mata kuliah ini adalah mata kuliah yang memang kalau menurut saya itu sangat luar biasa, bahkan ini adalah mata kuliah inti. Ya, jadi kalau teman-teman semua sekarang udah semester 6 itu belajar di semester 1 sampai semester 5, sekarang masuk semester 6, maka semua ilmu yang sudah didapatkan itu akan dibuat riset, akan menjadi bekal untuk kita dalam melakukan berbagai penelitian yang ujungnya tentu saja nanti adalah menyelesaikan suatu permasalahan. Oke, kemudian yang di P9-nya, yaitu bahwa dengan mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menguasai konsep dasar bisnis lembaga keuangan, kewirausahaan Islam, prinsip-prinsip analisis keuangan dan investasi, kemudian juga teknik dasar permodelan, perencanaan bisnis, nanti ada bisnis model kanvas, insya Allah sudah pernah belajar, kemudian juga konsep dasar dari penyusunan strategi bisnis Islam dan dasar-dasar etika bisnis Islam, serta tata kelola kelembagaan keuangan Islam. Nah, yang terakhir adalah mampu menguasai konsep metodologi penelitian dalam bidang ekonomi, keuangan, dan bisnis Islam.
Oke ya, ini yang menjadi apa capaian pembelajaran ya dalam mata kuliah ini. Secara lebih spesifik sebenarnya dalam mata kuliah ini kita ada 3, ingat ya teman-teman semuanya, ada 3 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami, kemudian juga mengaplikasikan metode penelitian kualitatif dasar dan mampu menjustifikasi metodologi kualitatif yang sesuai untuk desain penelitian kualitatif bidang ekonomi syariah. Jadi yang pertama mahasiswa itu mampu ya minimal itu pertama itu memahami ya. Setelah memahami kemudian mampu untuk mengaplikasikan. Jadi kalau sekarang itu banyak sekali permasalahan yang harus dicari solusinya ya, maka kita bisa menggunakan berbagai pendekatan dalam metode penelitian ini untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga nantinya mahasiswa itu akan mampu baik itu nanti data yang sifatnya itu kualitatif ataupun data yang sifatnya kuantitatif. Kalau di nomor 1 itu adalah kualitatif, di nomor 2 itu adalah kuantitatif. Nah, saya sendiri memiliki pendapat bahwa antara kualitatif dengan kuantitatif itu keduanya itu memiliki derajat atau mungkin bisa dikatakan sama-sama bagus gitu ya. Kan tetapi tergantung pada objek yang diteliti. Ya umpamanya saya akan meneliti tentang pengaruh brand ambassador terhadap penjualan ya, umpamanya beberapa produk kosmetik, umpamanya dia mengambil brand ambassadornya itu adalah dari seorang artis gitu ya, dan artis itu biasa pasti cantik gitu ya kalau perempuan gitu. Nah, apakah ketika dia menggunakan artis itu untuk jadi bintang iklannya dan sebagainya, apakah itu akan berpengaruh terhadap penjualan? Kemudian kalau sekarang itu berarti kalau seperti itu ya bagaimana pengaruh dari brand ambassador artis terhadap penjualan, maka otomatis dia digunakannya itu adalah data kuantitatif ya. Kita akan ambil dari beberapa konsumen ya, kita akan lakukan dari mulai populasinya berapa, kalau populasinya tidak terbatas berarti kita ambil sampling itu berapa sesuai dengan teori-teori yang ada. Oke, itu yang saya masih contoh tentang kuantitatif. Sedangkan kalau kualitatif, ini tren terbaru sekarang itu yaitu bagaimana berbagai riset atau penelitian, berbagai permasalahan itu bisa dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Contohnya, ketika kita mau meneliti sebenarnya wedding organizer, ya tahu ya wedding organizer atau pengelola pernikahan itu, ya wedding organizer itu ada nggak sih yang syariah? Oh, setelah kita googling gitu ternyata ada, mereka mengklaim lembaga mereka itu adalah Islamic atau Syariah Wedding Organizer. Maka kemudian kita pengen buat penelitian. Jadi sebenarnya wedding organizer itu ya dalam perspektif nanti bisa menggunakan usul fikih sebenarnya, bisa menggunakan juga maqasidus syariah sebenarnya gitu ya, bisa menggunakan usul fikih dan juga maqasidus syariah. Kita akan lihat apakah wedding organizer itu dia sudah syariah atau belum. Dan ini bisa diterapkan ke berbagai seluruh dari halal industri atau industri halal di berbagai tempat ya, atau di berbagai bidangnya, mau hotel, mau resort, mau hospital, rumah sakit, atau mungkin juga penginapan, atau mungkin juga sampai ke gym, atau mungkin juga sampai ke mall, atau mungkin airport dan lain sebagainya, itu sangat memungkinkan. Nah, itu tadi. Jadi kalau pilihan antara kuantitatif atau kualitatif itu sebenarnya nanti tergantung kepada objek dari penelitiannya. Ya biasanya orang yang suka statistik, yang suka angka, biasanya dia lebih cenderung akan menggunakan pendekatan-pendekatan kuantitatif. Tapi kalau yang dia mungkin background-nya itu semacam diniyah atau agama, udahlah saya pakai kualitatif saja. Dan ternyata kualitatif juga nanti akan banyak sekali ragamnya gitu ya, akan sama. Jadi dua-duanya itu bagus. Kemudian CP atau capaian pembelajaran ketiga itu adalah mahasiswa dapat menggunakan dasar teknologi perangkat lunak statistik dalam mengolah data penelitian untuk membuahkan hasil penelitian dan juga menginterpretasi hasil olah statistik yang relevan. Berarti capaian pembelajaran yang ketiga ini minimal mahasiswa itu nanti mampu untuk mengoperasikan ya untuk SPSS ya, dan juga berbagai software untuk pengolah data yang statistik. Nah, sebenarnya untuk yang kualitatif juga sudah berkembang juga sekarang. Umpamanya saya pernah bantu teman waktu di Malaysia itu, dia menggunakan NVivo. Ya, cuman
cuman sayangnya N-Vivo ini cukup mahal ya, sekitar 9 sampai 13 juta, sehingga di Indonesia ini belum banyak digunakan. Kalaupun ada, biasa yang versi trial itu sekitar 30 hari kalau nggak salah itu. Jadi ini juga bagian dari software untuk pengelola data yang tadi sifatnya data kualitatif. Nah, nanti kita akan belajar apa itu data kuantitatif, apa itu data kualitatif. Nah, oke, ini adalah silabusnya ya, dari mulai pertemuan pertama kita akan belajar tentang bagaimana pengantar dulu ya, introduction for research methodology. Kemudian di pertemuan kedua ada riset kualitatif ya. Di sini banyak sekali nih ya paradigma yang digunakan. Jadi di pertemuan-pertemuan awal itu memang agak sedikit atau bisa dikatakan teoritis, tetapi ke depan itu akan kita base-nya itu adalah ke praktek, sehingga nanti siap-siap teman-teman ada beberapa project yang bisa dilakukan ya. Metode pembelajarannya kita bisa menggunakan lecture, kemudian juga CBL, kemudian juga DL dan sebagainya. Ini nanti yang penting memudahkan, dan yang paling penting teman-teman semuanya jangan sampai ya belajar ya mata kuliah ini dan juga mata kuliah yang lainnya kita terpaksa atau mungkin aduh kurang males kenapa ya, padahal mata kuliah ini sangat penting gitu ya, sangat penting sekali ya. Idealnya tentu saja memang luring atau offline, tapi ya keadaan seperti ini ya mau bagaimana lagi, yang penting kita bisa mengoptimalkan. Oke. Nah, ini ada 14 pertemuan, kemudian nanti ada juga yang disebut dengan dengan penilaian terstrukturnya nanti ya di pertemuan di pertemuan yang ini masih pakai UAS, pakai UTS ya. Padahal kita sudah berubah ya, kita sudah pakai untuk capaian pembelajarannya UCP, UCP ya, uji capaian pembelajaran itu nanti lengkap sekali di sini, dan kita akan belajar bersama. Itu tadi ininya, nanti saya akan kayaknya sudah ada juga di e-learning 4.0. Oke. Nah, teman-teman semuanya, kita akan masuk ke materi saya pertama. Ini memang agak sedikit atau bisa dikatakan itu teoritis, karena tadi saya mulai dengan salah satu dari firman Allah Subhanahu wa taala ya, dalam surat An-Nur ya, dalam surat An-Nur ya. Di situ dikatakan ya, saya baca ulang lagi nih, ini sebagai satu motivasi bagi kita bahwa ternyata din atau agama Islam kita itu sangat-sangat mengajarkan bagaimana kita itu harus membuat sebuah penelitian. Bahkan jelas sekali bahwasanya ilmu pengetahuan itu maju itu adalah karena memang Karena memang adanya riset, karena adanya penelitian. Tanpa adanya penelitian itu tidak mungkin ilmu pengetahuan itu akan berkembang. Trial and error dan metode-metode yang lainnya itu jelas sekali. Nah, tadi saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat ke-35 ya. Terjemahannya di situ sudah ada. Nah, kita akan memahami ayat ini dalam konteks riset ya, bahwasanya tujuan dari penelitian itu adalah apa? Itu adalah mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya, atau bahasa lainnya itu adalah kebenaran yang hakiki ya, sehingga kemudian ayat ini menjadi jalan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan sebagai nurun ala nur ya, cahaya di atas cahaya, itu adalah sumber kebenaran. Sehingga semakin orang itu belajar, semakin orang itu pandai, pintar, cerdas, smart, dan lain sebagainya, dia akan semakin dekat dengan Tuhan. Dia akan semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayat di An-Nur ayat 35 ini menjadi dasar bagi kita untuk melakukan berbagai riset dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan. Ya, tentu saja kalau program studi kita di sini, prodi kita adalah ekonomi syariah, maka kita akan fokus kepada bagaimana ekonomi syariah itu bisa memberikan kontribusi ya bagi ya tentu saja umat, kemudian juga bangsa dan juga negara. Oke, ini satu asas yang paling kuat. Kemudian juga kita diingatkan juga nih dengan beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi saya bacakan, yang insya Allah teman-teman sebagian sudah pernah mendengar, itu adalah antum a'lamu bi amri dunyakum. Ya, dikatakan bi umuri dunyakum. Kalian, ini sabda Nabi SAW kepada para sahabatnya itu, kalian itu lebih mengetahui
ya urusan keduniaan kalian. Nah, tentu saja ini adalah hadis yang sahih, dan hadis itu kita harus pahami dari sisi pertama, salah satunya adalah asbabun nuzulnya. Bahwa asbabun nuzul dari hadis ini itu bicara tentang bagaimana para sahabat di Madinah itu mereka melakukan apa ya yang disebut dengan kawin silang ya, buah kurma. Jadi buah kurma itu kalau dia itu tumbuh kemudian besar kemudian didiamkan itu tidak akan panen, atau panen tapi tidak bagus. Maka kemudian para sahabat itu melakukan kawin silang. Maka Nabi bertanya, kok kenapa kalian melakukan ini? Nah, kemudian di tahun berikutnya, maka ketika diutus sama Nabi itu, kemudian akhirnya para sahabat itu tidak melakukan kawin silang yang kurma tadi itu, karena jangan-jangan ini wahyu nih, gitu kan ya. Nah, tapi kemudian pada tahun berikutnya ternyata hasil dari panen kurmanya itu tidak bagus, berkurang gitu ya. Maka kemudian Nabi bersabda, antum a'lamu bi amri dunyakum. Kalian lebih mengetahui ya urusan keduniaan kalian. Artinya bahwa teknologi pangan dalam hal ini ya, konteks dari hadis ini, dan juga nanti ilmu-ilmu yang sifatnya itu metodologi dan juga sifatnya itu tidak terkait langsung dengan din, maka itu diberikan keleluasaan, termasuk juga dalam bidang metodologi penelitian. Itu yang pertama. Kemudian kalau yang di screen ini ceritanya panjang sebenarnya, ini juga hadis dari Nabi yang juga menjadi motivasi bagi kita untuk riset ya. Jadi di waktu itu para sahabat itu sedang duduk-duduk bersama Nabi. Kemudian tiba-tiba ada lewat seseorang ya, seseorang itu lewat dan Nabi bersabda bahwa dia itu ya akan datang, atau ya akan lewat di depan kita itu min ahlil jannah, rajulun min ahlil jannah, ya seorang laki-laki yang dia itu adalah penduduk atau penghuni surga, ya calon penghuni surga gitu ya. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As ya penasaran, ya ternyata pas lewat betul ada seorang laki-laki yang lewat. Nah kemudian Abdullah bin Amr bin As ini penasaran gitu ya, akhirnya dia datang ke rumah laki-laki yang tadi lewat di depan Nabi dan para sahabatnya itu, kemudian menginap selama 3 malam di rumahnya. Ya dari mulai diperhatikan, kan Nabi tadi motivasinya adalah Nabi bersabda bahwa ini termasuk dari ahlu surga gitu ya, penduduk surga. Kayak gimana sih sebenarnya ciri ahlu surga gitu kan. Nah akhirnya kemudian datang ya di rumahnya, ya bilang aja ini agak sedikit riset metodologinya, jadi bilang ada masalah lah di rumah, saya pengen nginep di rumah gitu ya, di rumah bapak gitu. Akhirnya nginep, kemudian diperhatikan tuh sholatnya, puasanya, sholat malamnya, kemudian juga perilaku dan sebagainya. Selama 3 hari itu diperhatikan, ternyata tidak dapat ya, biasa-biasa aja gitu. Abdullah bin Amr bin As bilang, kayaknya laki-laki ini biasa aja deh, kok Nabi bilang ahlu surga sih. Nah akhirnya kemudian karena observasinya itu tidak menghasilkan ya, dan nanti ada observasi teknik untuk untuk penelitian datanya itu ternyata tidak berhasil, akhirnya kemudian beliau melakukan interview ya. Beliau mengatakan, siapa, Abdullah bin Amr bin As itu, wahai paman, sesungguhnya saya akan jujur bahwa saya tidak ada masalah dengan keluarga saya di rumah, akan tetapi karena Nabi bersabda bahwa engkau termasuk bagian dari penduduk surga, maka saya penasaran sebenarnya amalan apa yang engkau amalkan. Maka kemudian laki-laki itu mengatakan, saya biasa saja, saya sholat ya yang wajib, kemudian yang sunnah, sholat malam juga kadang-kadang, kadang tidak, saum, puasa yang wajib, yang sunnah kadang iya, kadang tidak. Nah, tidak ada yang istimewa. Nah, tapi kemudian mungkin ya salah satu yang dari istimewa dari saya, dari laki-laki itu adalah bahwa saya tidak pernah berpikir hal-hal yang sifatnya negatif kepada orang lain. Jadi ketika akan tidur, kita lepaskan semua beban kita lepaskan semua kebencian, kekesalan, mungkin rasa kita itu syirik ya, syirik dalam artian itu iri dengan orang lain, kemudian juga pokoknya hal-hal negatif yang ada pada orang lain. Maka kemudian Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ini yang kebanyakan manusia tidak mampu untuk melakukannya.
Nah, mungkin kalau belum belajar metode penelitian masih akan bingung, ini maksudnya hubungannya apa ya? Nah, ternyata metode penelitian seperti ini tadi dari mulai observasi, kemudian interview, wawancara, kemudian juga ternyata tinggal participation, action, research namanya. Jadi penelitian berbasis partisipasi, ya ternyata itu sudah dilakukan oleh Abdullah bin Amr bin As, ya. Dalam konteks yang lebih kekinian lagi, itu juga bisa menggunakan istilahnya metode penelitian etnografi, ya. Etnografi ini sebenarnya metode penelitian yang lebih ke arah etnis, tetapi kemudian dalam perkembangannya dia sangat mungkin untuk melakukan riset atau diterapkan pada penelitian-penelitian yang sifatnya ingin mencari makna yang lebih dalam. Ya, banyak penelitian, contohnya gini, ada teman-teman yang pengen teman-teman di Jakarta itu dia pengen melihat penelitian tentang bagaimana sebenarnya perilaku pola, ya, perilaku dari konsumen, umpamanya kita sebut saja Starbucks. Nah, oke ya. Jadi kita pengen tahu perilaku dari konsumen Starbucks itu kayak gimana sih? Ya, atau McD lah, atau mungkin KFC dan sebagainya. Caranya kayak gimana? Ya, sebenarnya bisa aja kita wawancara juga bisa gitu ya. Kemudian kita mungkin sebarkan kuesioner juga bisa gitu ya. Tapi karena kita pengen atau karena kita ingin mendapatkan nilai yang dalam gitu ya, nilai yang memang dia itu lebih, kalau disebut dalam riset metodologi itu dengan makna emiknya. Jadi bukan makna epik. Jadi kalau makna epik itu adalah makna yang atau sesuatu yang terlihat, sedangkan makna emik itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi itu sejatinya adalah adalah memang menjadi satu fakta, ya, fakta. Ya, jadi kalau disebut dengan ada fenomena, ada nomena. Oke, kalau yang belum jelas saya mau cerita dulu juga nih. Jadi saya cerita gini biar lebih nanti jelas lagi ya. Jadi gini, dulu ketika awal zaman penjajahan, orang Belanda atau kita sebutnya orang Eropa lah ya. Orang Eropa itu datang ke perkampungan di Jawa, perkampungan di Indonesia. Ya pedalaman lah kita sebut saja. Dulu juga di Jakarta juga masih seperti itu terjadi gitu ya. Nah, ketika orang Eropa ini berjalan di pinggir sungai, dekat sungai, ternyata dia lihat apa? Dia lihat itu seorang perempuan. Ya, seorang perempuan yang dia itu sedang memegang kain, ya, kain, tahu kain ya, kain jarit lah, kain macam-macam lah, pokoknya kain gitu ya, kain. Nah, kemudian apa yang dilihat? Ternyata orang Eropa ini melihat perempuan tadi itu memegang kain, kainnya itu basah gitu ya, kemudian dibantingkan ke batu yang ada di pinggir sungai itu. Nah, kemudian orang Eropa ini mengatakan, wih, ini perempuan orang Indonesia hebat sekali, katanya, dia bilang. Kenapa? Masa mau memecahkan batu itu dengan kain gitu ya. Jadi kainnya tuh dipukul-pukulkan ke batu gitu. Wah, ini perempuan hebat sekali, atau mungkin nggak berpikir ya, masa mau memecahkan batu pakai kain sih. Nah, itu adalah makna epiknya yang kelihatan. Yang kelihatannya, oh, perempuan ini karena membantingkan kainnya itu ke batu, berarti dia mau menghancurkan batu itu dengan kain. Padahal ya makna emiknya adalah perempuan itu sedang mencuci kainnya. Nah, ini perbedaan antara makna emik dengan makna dari epik. Jadi di etnografi itu mencari makna dengan sesuatu yang memang sejati itu seperti itu. Nah, ini saya terapkan juga di disertasi saya. Ya, kebetulan disertasi saya itu risetnya itu di Kampung Naga, kemudian juga di Baduy juga di sana, kemudian juga di Marunda Pulau. Ternyata banyak sekali makna yang kadang kita tuh kita tidak pahami, ya. Contohnya begini, kalau di Baduy itu perempuan di sana itu, ya, ketika mereka itu melahirkan, kemudian hanya 7 hari setelah melahirkan, mereka itu langsung bawa bayinya itu ke kebun dan langsung bekerja. Dan mereka berangkat itu, saya saksikan sendiri karena saya juga pakai etnografi, jam 5 itu mereka tuh sudah jalan gitu, pakai obor gitu, ke kebun. Jalannya jauh gitu ya, nggak mungkin 1 jam, rata-rata tuh 2 jam. Perempuan gitu ya. Nah, kemudian perempuan di sana itu ya memang yang kerja di ladang itu ya perempuan. Nah, kalau kita lihat, kayaknya ini eksploitasi perempuan kayaknya deh ya. Tapi pas saya nanya,
Enggak juga sih, kita mah istilahnya itu kalau mereka ditanya, ya kami happy-happy aja sih gitu ya, saya seneng aja. Nah itu ternyata maknanya tidak seperti yang kita bayangkan, seolah-olah itu, menurut kita itu adalah eksploitasi, sangat mungkin menyakiti mereka, tapi, mereka sendiri tidak, mereka sendiri enjoy, mereka sendiri tenang dan, suka dengan aktivitas itu. Oke ya, jadi 2 ini menjadi, satu satu motivasi bagi kita untuk melakukan, riset ya, untuk melakukan berbagai, penelitian. Baik, di screen berikutnya ya, di screen berikutnya di situ kita sebutkan atau saya sebutkan tentang, bagaimana ternyata pengembangan dari ilmu pengetahuan itu, menjadi sebuah keniscayaan ya, khususnya ya kalau dalam konteks, di prodi ini adalah, ekonomi syariah atau saya kadang suka ketukar nih kalau di negeri itu ekonomi Islam, kalau di swasta itu ekonomi syariah. Kalau di Kemendikbud sekarang itu ke ekonomi Islam, kalau di Kemenag itu ekonomi syariah, sama aja lah ya. Insya Allah sudah tahu bedanya mahasiswa itu. Oke, jadi untuk pengembangan ekonomi syariah ini adalah menjadi sebuah keniscayaan. Artinya berarti research and development ya, artinya penelitian dan juga pengembangan itu harus dilakukan. Tren terbaru umpamanya terkait dengan penerapan dari teknologi blockchain untuk wakaf ya, khususnya wakaf tunai. Kenapa? Karena informasi untuk bagaimana wakaf tunai itu didapatkan dalam fundraisingnya, kemudian juga nanti pengelolaannya sampai kepada distribusi dari penelitian atau distribusi dari wakaf tersebut. Nah ini juga menjadi sebuah pengembangan dari ekonomi syariah. Kemudian yang kedua bahwa pengembangan ini tentu saja dia meniscayakan adanya riset metodologi atau metode penelitian, sehingga penelitian dan pengembangan ya adalah itu metodenya, sementara penguasaan terhadap metode penelitian itu menjadi sebuah keniscayaan. Tentu saja dengan saya menyebutnya dengan multi approach ya. Walaupun nanti biasanya kalau standar S1 sih biasanya ya single approach juga cukup gitu ya. Jadi nggak ribet lah gitu ya. Jadi nanti kalau sekarang udah semester 6, kemudian aduh nanti semester 7 selesai, kemudian semester 8 nulis tes apa skripsi. Nah, nanti ada yang stres, ada yang ini, ada yang ini. Tidak perlu dipikirkan, gampang skripsi itu. Ya nggak susah gitu ya. Apalagi tadi kalau S1 itu kan dia menguraikan, sedikit menganalisis dengan single approach pun sudah boleh, atau dual approach lah, nggak sampai ke multi. Multi itu kan bisa lebih dari satu, lebih dari dua ya, tapi saya nyebutnya lebih dari dua lah gitu ya. Jadi kalau S1 itu cukup pakai single approach. Jadi metode penelitiannya itu menjadi sebuah keniscayaan. Kemudian mahasiswa dan dosen tentu saja memiliki kewajiban untuk melakukan penelitian. Kalau kita di akademisi, kemudian juga baik itu mahasiswa ataupun dosen, ya kita punya kewajiban untuk melakukan sebuah penelitian. Nah, tentu saja kalau ditanya lagi kenapa kita melakukan sebuah penelitian, ya tentu saja itu adalah bagian dari upaya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan tentu saja yang paling penting itu adalah pemahaman yang masih yang masih dalam pelaksanaan penelitian, pemahaman yang masih dalam pelaksanaan penelitian. Artinya jadi bagaimana memahami penelitian, kemudian juga bagaimana agar mahasiswa itu ketika menulis skripsi itu harus betul-betul paham. Ya, jadi dosen itu juga akan memahami tadi bahwa ketika mahasiswa itu membuat skripsi, ya sebenarnya dia itu adalah untuk apa ya, bisa dikatakan itu melatih ya, melatih ya kita katakan IQ-nya atau otaknya atau cara berpikir. Jadi melatih cara berpikir mahasiswa itu agar dia mampu ya tadi logis dalam artian dia masuk akal, kemudian kedua sistematis. Jadi kalau kalau mau riset tuh tahapannya ini loh. Pertama dari mulai latar belakang, kemudian identifikasi masalah, kemudian perumusan masalah, kemudian nanti ada tujuan dan manfaat penelitian, ada kerangka teori, kemudian nanti ada literatur review, kemudian ada kerangka pemikiran, sampai di bab 3 biasanya itu ada metode penelitian atau metodologi penelitian. Nah, itu yang diharapkan jadi dalam menulis skripsi. Jadi sekali lagi teman-teman semuanya, jangan pernah merasa atau jangan pernah merasa menulis skripsi itu sulit. Jangan pernah berpikir metode penelitian itu sulit juga. Karena tadi kalau kita membuat sebuah penelitian ya
cari yang kita sukai, kemudian juga dekat datanya dengan kita, tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu terlalu luas sekali gitu, tapi filosofinya itu adalah seperti sumur. Jadi dia sempit tetapi dalam gitu ya. Jadi pembahasannya itu sangat spesifik gitu, tapi dia kajiannya itu mendalam. Nah, termasuk juga ada ide dari saya terkait dengan how about Islamic paradigm in research and also usul fikih and maqasid Syariah as a research methodology. Oke, ini ide dari saya. Kenapa? Karena memang di beberapa fakta yang ada ternyata dari peneliti-peneliti itu kadang bisa dikatakan itu, apalagi kalau umpamanya ada beberapa itu peneliti yang kadang karena dibayar dan sebagainya, itu lain lagi lah gitu ya. Tapi saya memberikan fakta ini dulu, peneliti di Indonesia dan dunia ya. Kita lihat bahwa ternyata Indonesia itu hanya 90 dari 1 juta penduduk ya, sedangkan India itu 160, kemudian Brazil itu 700, kemudian Tiongkok ya, Cina itu 1020, kemudian Rusia itu 3000, Korea 5.900, dan Singapura itu 6.658 per 1 juta penduduk yang mereka itu sebagai peneliti. Ya, peneliti di sini ya biasanya salah satunya adalah lecturer atau dosen gitu ya. Kemudian juga peneliti secara umum. Kenapa? Ya pasti maju tidaknya suatu ilmu pengetahuan di wilayah tertentu itu adalah karena penelitiannya. Ya, kalau umpamanya para peneliti itu diberikan lingkungan yang kondusif, kemudian juga ya bisa jadi dia akan diberikan semacam insentif ya, bukan insentif untuk riset-risetnya. Nah, ini akan sangat luar biasa ya. Mungkin bisa jadi karena ya dana dan lain sebagainya, sehingga kemudian termasuk juga mungkin budaya. Kalau saya lebih mengarah budaya dari peneliti kita atau penelitian yang di Indonesia itu masih kurang. Oke. Nah, ini menjadi pemicu bagi kita untuk menjadi seorang peneliti. Ini kalau tadi penelitian, ini sebenarnya sudah lama juga nih ya, 2018 ya, 2018 3 tahun yang lalu itu Indonesia itu hanya 6.260 riset penelitian. Malaysia itu sudah 25.000 ya. Singapura itu dengan negara yang kecil itu sudah 18.000 ya. Thailand ya 12.000 sampai 13.000. Nah, ini berarti bisa dikatakan ketinggalan sekali. 6.000 dengan 25.000 jauh banget gitu. Itu hasil dari risetnya atau penelitiannya. Kemudian juga nih beberapa data di beberapa wilayah itu ya tentu saja kalau bisa dikatakan Singapura itu maju, berkembang ya karena memang risetnya itu sangat luar biasa ya, termasuk walaupun di 2016 dengan 2015 itu Malaysia itu cukup menguasai juga gitu ya, cukup menguasai. Nah, ini data sebelum pandemic COVID-19 ya. Nah, kemudian ketika publikasi itu dari peneliti itu juga kurang, otomatis juga publikasinya itu kurang juga. Ternyata yang Muslim itu juga ini agak sedikit saya menyebutnya dengan yang dari sedikit itu ternyata banyak juga yang mereka kadang itu memunculkan kebebasan berekspresi ya, taklid atau teori barat gitu ya. Kita bukan ini ke barat, tetapi teori-teori yang ada itu kita hanya ikut saja, tidak mau mengembangkan. Padahal kita Indonesia ya, saya selalu ulang lagi, kalau kampus UPNVJ ini adalah bela negara ya, dalam konteks ekonomi tentu saja, atau dalam konteks ilmu pengetahuan, bela negaranya itu adalah bagaimana ya janganlah terlalu taklid banget ke teori-teori yang bukan punya Indonesia gitu, apalagi kadang tidak sesuai dengan kultur budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini kemudian nantinya itu muncul, kita mengenal ada liberalism, kemudian juga ada sekulerisme yang memisahkan agama dengan dunia, atau juga menganggap agama itu hanya sebagai ritual. Ada juga sinkretisme ya, pluralisme, akulturasi dan sebagainya. Ini juga kadang ya memunculkan bisa dikatakan ya oke, ada hasilnya, tapi justru
tidak support dengan ekonomi syariah, dengan apa ya din, dengan agama dan lain sebagainya. Ya banyak riset yang sekarang itu sengaja dibuat, kemudian ya akhirnya malah kalau pendapat saya pribadi ya memecah belah bangsa gitu ya. Padahal kita jelas sekali kan NKRI gitu. Nah termasuk yang terakhir nih, yang terakhir itu ada madhabnya itu apa pragmatis gitu ya. Jadi mereka tuh membuat penelitian itu yang penting selesai skripsi, tesis atau disertasi atau untuk memenuhi syarat untuk kum dari dosen gitu ya. Kum dosen itu biasa kalau dosen itu ada jabatan fungsional harus membuat riset dan sebagainya. Itu yang penting udah selesai. Nah ini juga menjadi satu hal ya kalau menurut saya sih sangat tidak bagus sekali. Oke, nah ini ya alasannya. Kemudian karena itu kita dicari itu apa? Dicari seorang peneliti yang dia itu dari sisi apa bisa dikatakan itu salimul akidah ya, peneliti yang salimul akidah, yang akidahnya itu salim, kemudian sahihul ibadah, yang ibadahnya itu juga benar, kemudian juga solihul muamalah ya, yang muamalahnya itu juga solih atau maslahah. Insya Allah sudah sering dengar kata-kata maslahah ini. Oke, nah ini kita bicara, ini sebenarnya nanti ada juga akan diulang lagi di pembahasan tentang kualitatif. Saya ambil di sosiologis.com ya, filsafat dan paradigma penelitian ya. Kalau tadi ditanya riset, ya insya Allah udah tahu lah ya, yang namanya riset itu adalah dari kata gitu ya, dengan search atau mencari, berarti research atau research itu adalah mencari ulang sebuah kebenaran. Sehingga tadi di An-Nur, surat An-Nur ayat ke-39 itu sangat jelas sekali mencari sebuah kebenaran yang dilakukan secara terus-menerus ya. Nah, tetapi kemudian ternyata di sini banyak sekali kita sebut sebagai pemikiran ya, pemikiran-pemikiran tentang apa, tentang filsafat dari paradigma penelitian, dari mulai positivis, kemudian ada konstruktivis, kemudian ada pragmatis, kemudian ada subjektif ya, kemudian juga ada kritis ya. Nah, ini semuanya itu memiliki kelebihan dan kekurangan, termasuk yang belum dibahas itu adalah Islamic paradigm ya. Contohnya nih, jadi kadang ilmunya itu berbeda-beda ya. Contohnya ketika kita menggunakan paradigma positivis itu adalah satu kebenaran yang dia itu mutlak ya. Jadi adanya realitas tunggal ya. Realitas itu adalah ya real, fakta ya. Realitas bisa diukur dengan alat yang valid dan reliable. Jadi kalau di madhabnya positivis ini, dia itu memandang bahwa kebenaran itu hanya bisa diukur ya dari data yang valid dan juga alat yang reliable. Sehingga mereka kemudian biasanya menggunakan data-data atau statistik. Ya, teorinya biasanya mereka menggunakan positivism dan juga ada post-positivism. Metodenya atau caranya biasanya menggunakan eksperimental. Ya, eksperimental itu berarti percobaan. Ya, ini biasanya di teman-teman di bidang biologi, kedokteran dan lain sebagainya. Ya, jadi eksperimental. Kemudian nanti kalau umpamanya statistik biasanya kan menggunakan survei dan tentu saja datanya adalah kuantitatif. Ya, tadi ya, jadi kalau bicara tentang kuantitatif kualitatif itu memang ada satu pendapat mengatakan disebut metode penelitian kuantitatif. Ya, satu lagi metode penelitian kualitatif. Metode penelitian kuantitatif itu adalah metode penelitian yang menggunakan data statistik sebagai objek penelitiannya atau sebagai analisisnya. Sementara metode penelitian kualitatif adalah ya penelitian dengan menggunakan data-data selain statistik. Dia adalah bentuknya fakta atau mungkin bahasa, wawancara, realita dan lain sebagainya. Nah, ini nanti disebutnya dengan paradigma dari konstruktivisme. Mungkin sebelum lebih lanjut, ada yang pernah tahu paradigma itu apa? Paradigma itu adalah pola atau cara berpikir kita tentang sesuatu ya. Contohnya kalau kita berpikir umpamanya kita pergi ke mana ya, bukan rasis nih, umpamanya apa ya, ke Papua ya. Kalau kita datang ke Papua itu ternyata lingkungannya, pantainya, keadaannya, kemudian juga alamnya itu sangat indah sekali
ya, tetapi mungkin masyarakatnya itu masih belum tersentuh secara semuanya itu dari apa, dari mana, dari pembangunan. Maaf, tadi saya agak sedikit salah di ininya nih, apa namanya, handphone saya kayaknya. Oke, lanjut lagi ya. Jadi itu paradigma. Kemudian juga paradigma juga yang muncul, umpamanya kita berpikir atau ada orang yang berpikir, kayaknya ekonomi syariah itu cuman teori doang deh gitu ya. Kayaknya ekonomi syariah itu cuman etika saja gitu, ekonomi ethical economic gitu ya. Cuman ekonomi etika saja. Nah, itu paradigma itu muncul dari berbagai pemikiran yang masuk ke dalam dirinya, sehingga kemudian menjadi satu cara berpikir, worldview bisa dikatakan seperti itu. Itu adalah paradigma. Kalau paradigmanya itu positifis, maka semua kebenaran itu harus diuji coba. Semua kebenaran itu harus disurvei. Ya, demikian juga nanti ada konstruktivis. Kalau konstruktivis dia lebih ke arah memang makna yang dicari dari pelaku, dari objek itu sendiri, ya, bukan dari subjeknya. Ya, ini juga sebagai sebuah paradigma dan ide gagasan, termasuk juga ini ada kritis ya. Nah, yang subjektif dan kritis itu juga ada juga banyak sekali. Contohnya makanya kita mengenal ada Marxisme, ada feminisme gitu ya, kritik ideologi, etnografi kritis dan lain sebagainya. Ini banyak sekali. Contohnya feminisme. Jadi kalau kita pernah dengar feminisme itu adalah satu aliran ya, khususnya di Eropa sana, yang muncul awalnya itu adalah karena para wanita itu atau perempuan itu bisa dikatakan diskriminasi atau dibelakangkan, sehingga kemudian muncullah feminisme. Kemudian dia berkembang menjadi isme, menjadi ideologi, ya. Kemudian yang sekarang ini sangat luar biasa sekali, sehingga saya pernah ngobrol juga dengan salah satu orang Indonesia nih, katanya, karena dia pelaku dan juga dia penganut dari feminisme itu. Dia bilang katanya apa? Dia bilang itu kalau lihat laki-laki itu katanya dia pengen muntah katanya. Itu saking merasuknya ya, saking merasuknya dari feminisme itu ya. Jadi ini juga luar biasa sekali, dan kita ya tahu lah, Marxis itu seperti apa. Marxis itu adalah pola pemikiran yang seolah itu sama rasa ke sosialis ya, sosialis itu. Nah, ini bagian dari paradigma ya. Minimal kita tahu saja lah bahwa ada filsafat dari paradigma dalam penelitian. Nah, ini saya menyebutnya dengan Islamic paradigm. Bagaimana Islamic paradigm, bagaimana paradigma dari Islam itu dalam membuat sebuah penelitian. Kenapa? Karena kita bukan hanya gabungan dari critical structuralism atau mungkin post positivism atau mungkin juga positivism itu sendiri yang kuantitatif, tapi kita adalah gabungan dari semuanya. Jadi ketika sebuah objek penelitian itu bisa dilakukan pendekatan dengan berbagai approach atau multi approach, maka itu kita bisa lakukan. Nah, ini tadi yang disebut dengan metodologi. Nanti sudah dibaca bahwa metodologi itu sudah dikatakan metodos dengan logos, ilmu tentang metode ya, metode atau cara. Berarti cara bagaimana mendapatkan ilmu pengetahuan. Nanti agak dekat juga dengan epistemologi. Jadi metodologi adalah sistem panduan untuk memecahkan permasalahan dengan komponen spesifiknya, yaitu bentuk, tugas, metode, teknik, dan juga alatnya. Ini metode ya tadi sudah, kemudian riset tadi saya jelaskan juga, dengan search yang secara leksikal itu adalah diarti kembali atau mencari kembali sebuah kebenaran hakiki. Wah, gitu ya. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikatakan penelitian itu adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip umum. Arti lainnya dari penelitian adalah pemeriksaan yang teliti dan penyelidikan. Jadi dia bisa dikatakan pemeriksaan, penyelidikan, riset, tapi sekarang sudah menjadi penelitian, tapi riset juga sudah menjadi bahasa Indonesia. Berarti metode penelitian dalam pendapat saya atau dalam definisi yang saya berikan atau yang saya lakukan adalah bahwa metode penelitian itu adalah tata cara dalam melakukan sebuah penelitian
yang diawali dengan penggalian data, teknik pengumpulan data, sampai ke analisis data dan melakukan simpulan data. Nah, berarti apa itu data, apa itu masalah, apa itu pendekatan, apa itu desain penelitian, kita akan pelajari pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu adalah metode penelitian. Ini juga beberapa definisi yang diberikan oleh para tokoh terkait dengan penelitian. Ya, pokoknya semuanya sama tadi penelitian itu. Nah, ini juga masih sama. Kemudian kuantitatif, kualitatif, dan kuantitatif. Ini jadi kuantitatif itu adalah yang dia wah ini agak mendalam nih pembahasannya. Jadi tadi kalau kuantitatif itu adalah metode penelitian yang menggunakan data-data statistik atau dalam analisisnya menggunakan statistik. Ya, ini dianggap sebagai sebuah kebenaran mutlak ya berdasarkan tadi paradigma atau madhabnya positivisme. Saya ulang lagi ya, positivisme itu adalah bisa dikatakan paradigma cara berpikir bahwa kebenaran itu diperoleh dari sesuatu yang sifatnya itu fakta, real, kemudian berdasarkan teori-teori serta instrumen yang ada, khususnya dengan menggunakan survei, menggunakan kuesioner dan lain sebagainya. Ini saya ambil juga dari Sugiono. Ya, kemudian kalau kualitatif dia lebih kepada tadi post-positivism. Jadi gini, kalau positivisme itu berarti sebelumnya bahwa kebenaran itu ya harus dengan survei, harus dengan statistik, harus dengan kuesioner, harus dengan analisisnya itu dengan statistik dan sebagainya. Sementara post-positivisme, nggak mesti katanya, nggak mesti. Kenapa? Karena kebenaran itu bisa saja nggak perlu pakai itu, nggak perlu pakai statistik, nggak perlu pakai sampling, hanya kita ngambil beberapa orang saja, kemudian atau mungkin kita menggunakan dengan memperlama penelitian, itu akan menjadi juga sebuah kebenaran. Tapi ini menjadi sebuah dialog atau mungkin bisa dikatakan itu permasalahan yang ada dalam riset metodologi. Yang pasti kita bisa sangat memungkinkan menggunakan dua-duanya atau yang disebut juga dengan kuantitatif atau mixed method. Ya, kuantitatif atau mixed method itu adalah ya gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Kuantitatif, salah dikit ada kurang T itu ya. Jadi kuantitatif, gabungan antara kuantitatif dan kualitatif. Kenapa? Ya mungkin saja dilakukan. Kenapa tidak? Karena banyak sekali permasalahan yang harus diselesaikan yang tidak hanya menggunakan satu pendekatan saja, tetapi juga menggunakan pendekatan yang lainnya. Oke, jadi kita tidak tidak tersekat atau mungkin tidak fanatik dengan kuantitatif atau kualitatif. Tinggal objek penelitian yang mana. Oke, ini pendapat tentang kualitatif. Kemudian tadi karena saya ngomongin tentang kenapa harus kualitatif, ya karena saya sering ngajarnya di kualitatif, jadi ya kenapa harus kualitatif? Ya, atau pertanyaan juga sama juga, kenapa harus kuantitatif? Maka jawabannya adalah pertama, karena objek penelitian meniscayakan atau mengharuskan adanya penelitian berbasis kualitatif atau kuantitatif. Kemudian yang kedua, sifat penelitian yang fokus pada kualitas. Ini kalau kualitatif. Sementara kalau kuantitatif lebih pada kuantitas atau jumlahnya. Kemudian paradigma yang digunakan, kalau kualitatif adalah positivism, sementara kalau kuantitatif adalah positivism. Kalau yang kualitatif adalah post, maaf ya. Ya, yang kalau yang kuanti itu adalah positivism, sementara kalau yang kualitatif adalah positivism. Kemudian karena kualitatif, peneliti tidak menggunakan tidak menguasai statistik. Maksudnya ini biasanya kadang kenapa kualitatif, saya kayaknya nggak biasa deh angka-angka kayak gitu, kayaknya puyeng gitu ya. Padahal ya tinggal dimasukin ke data, SPSS dan sebagainya, itu langsung selesai. Tapi ada juga yang mereka mencari mana objektif dan juga bersifat subjektif. Ini juga kadang digunakan juga. Oke. Nah, ini paradigma dari penelitian kualitatif. Ya, dia menggunakan apa yang disebut dengan scientific paradigm atau paradigma. Kalau tadi kuantitatif itu adalah scientific paradigma keilmuan, atau lebih sering paradigma ilmiah. Ya, jadi positivisme itu. Sementara kualitatif dia lebih ke arah naturalistic paradigm. Jadi paradigma alamiah. Ya, jadi biasanya ini memang digunakan untuk melihat
sesuatu yang ingin kita cari makna lebih mendalam. Tadi contohnya umpamanya karakter dari konsumen Starbucks umpamanya, atau kita pengen tahu umpamanya bener nggak nih ya bahwa mahasiswa atau mahasiswi yang saat ini itu kebanyakan lebih pintar dari mahasiswa, gitu ya. Mahasiswi lebih pintar dari mahasiswa, ya. Artinya yang mahasiswa yang perempuan ini di beberapa kampus itu sekarang ternyata lebih banyak atau lebih pintar daripada yang mahasiswa yang laki-laki. Itu juga kita pengen lihat dengan pandangan fenomenologis. Jadi yang ada ya fenomena yang kelihatan begini, umpamanya saya belum tahu persis beberapa kali ke UPNVJ itu, di UPNVJ itu ternyata mahasiswanya banyakkan laki-laki gitu ya. Mungkin di awal-awal iya, gitu. Tapi sekarang kayaknya banyak perempuan nih. Saya belum tahu semuanya ini di sini apakah banyak laki-laki atau perempuan gitu ya. Nah itu juga menarik juga kenapa. Terus itu baru pertama. Yang keduanya kenapa kemudian perubahannya itu banyakkan perempuan, sekarang ini lebih banyak perempuan. Kemudian mahasiswa perempuan itu apakah mereka lebih rajin atau lebih pintar, smart dan sebagainya? Tidak. Oke. Nah, penelitian kualitatif dibangun dari paradigma alamiah atau tadi naturalistic paradigm. Dikit lagi ya. Ini masih kualitatif, tadi masih ininya. Kemudian ini juga diulang lagi, ada positivism, ada konstruktivism, kemudian ada pragmatism, ada subjektivism, ada kritis. Ini selalu tadi paham ya. Nanti kalau yang tidak paham saya kasih waktu 50 atau 30 menit untuk bertanya. Ini masih sifatnya itu disebut dengan teoritis memang ya, karena kita biar tahu tadi, karena nanti di modul itu saya jelaskan, di modul itu tentang standar atau bisa dikatakan cara untuk memperoleh kebenaran ya dari berbagai paradigma ya. Jadi kebenaran itu yang seperti apa sih? Contohnya ketika kita melihat yang sempat tren dulu itu, kalau kita lihat matahari itu, ternyata matahari itu ya kalau kita tinggal di bumi nih, matahari itu dari timur, kemudian nanti ke barat, kemudian tenggelam, gitu ya. Tapi kalau mamanya kita tinggal di bulan, bisa jadi ya akan berbeda. Sekarang kita lihat bulan juga sama. Bulan itu ya dari timur juga, bulan dari timur ya, ya dari timur kemudian ke barat, kemudian nanti pagi itu sudah tidak ada lagi. Nah, kalau mamanya tinggal di bulan, pasti kebenaran itu akan berbeda. Bahkan apa yang disebut dengan fata morgana gitu ya, kita lihat air laut itu warnanya biru ya. Air laut warnanya biru kenapa? Karena pantulan dari langit ya. Apakah langit warnanya biru? Tidak juga gitu ya. Bahkan langit itu cenderung pekat, hitam, atau mungkin ya tidak ada warna gitu karena memang tidak ada cahaya. Berarti dari mana menjelaskan bahwa warna biru di lautan itu adalah, atau di laut itu adalah laut itu warnanya biru. Nah, itu bisa buat risetnya juga gitu. Nah, kalau dalam ekonomi syariah tentu saja banyak sekali sudah dipelajari semuanya, dari mulai muamalah yang klasik gitu ya, dari mulai murabahah atau dari mulai pertama itu harta, harta, kemudian nanti harta, kemudian tadi ada yang masuk dari mulai kita sudah belajar di muamalah itu tentang nazariyat, teori tentang harta, teori tentang jual beli, teori tentang murabahah, musyarakah, mudarobah, muzaroah, musakot, kemudian juga ijaroh, gadai, rohan, dan lain sebagainya, sampai ke Islamic Social Finance, zakat, infak, sedekah, wakaf. Itu semuanya sudah dipelajari, yang klasiknya. Yang kontemporer juga kita sudah tahu bagaimana implementasinya di lembaga keuangan syariah, di perbankan, di industri keuangan non-bank, asuransi, kemudian juga mungkin di leasing, kemudian juga di pasar modal, kemudian di pasar uang dan lain sebagainya. Nah, pasti akan banyak ditemukan masalah. Nah, bagaimana cara untuk mencari atau mungkin mencari solusi dari masalah itu? Maka kemudian digunakanlah berbagai metode dalam penelitian. Kalau kita masih menggunakan paradigma yang lama, tentu saja ilmu pengetahuan itu tidak berkembang. Ya, bukan berarti tadi positivisme itu tidak bagus, ya bagus juga gitu ya. Positivisme sebagai lanjutan dari positivisme itu juga dia bagus. Kenapa? Karena itulah pengembangan dari ilmu pengetahuan. Contohnya kalau di bidang wakaf, karena lagi tren wakaf nih, kalau mamanya wakaf dulu itu adalah
syaratnya itu harus apa, abadan atau muabad, ya, artinya abadi. Sementara sekarang sudah mengalami perubahan di mana wakaf itu boleh menggunakan apa, uang tunai, ya, uang tunai atau wakfun nuqud, sehingga kemudian wakaf juga tidak mesti satu apa selamanya. Sekarang udah bisa wakaf pakai tempat sampah, sapu, dan lain sebagainya. Oke, udah 11.32 nih sebenarnya. Nah, sedikit lagi deh. Ini asumsi dasar dengan positivisme, nanti boleh diinikan. Ini aliran dari positivismenya, kemudian apa, jenis penelitian kualitatif. Ini soalnya kita akan bahas, saya akan bahas satu-satu dari mulai etnografi, grounded theory, case studies, kemudian juga ada etnometodologi, kemudian ada mikroetnografis kalau nanti waktunya keburu gitu ya. Kemudian juga ada materi-materi yang lainnya. Minimal 5 ini kita bisa pelajari di kualitatif. Saya akan komunikasi dengan Bu Suryani, ya. Kita akan bahas tentang bagaimana fenomenologi, kemudian bagaimana etnografi, kemudian bagaimana case study, kemudian bagaimana historical approach atau historical study, dan juga grounded theory. Dan yang belum masuk, yang ini ide dan gagasan saya itu adalah terkait dengan usul fikih dan juga maqasidus syariah sebagai metode penelitian dalam studi ekonomi syariah. Nah, ini kita akan lanjutkan nanti satu-satu. Jazakumullahu khairan. Sekarang saya berikan kesempatan untuk bertanya. Dipersilakan langsung saja. Nanti ketua kelasnya mungkin bisa menginikan satu-satu seperti apa. Disilahkan. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya? Masih nyambung? Saya persilakan teman-teman yang mau bertanya. Ya, silakan. Screen. Belum ada, Pak, untuk saat ini. Untuk ada ya? Belum ada ya? Oke. Iya, belum Kalau ada, belum Pak. ada, nanti ya karena mungkin bingung juga nih apa namanya, ini ngomongin apa gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi Iya, Pak. Iya, ya, Pak. jadi hari ini kita bahas tentang mata kuliah metode penelitian. Metode penelitian itu adalah mata kuliah yang mengajarkan kepada mahasiswa untuk bagaimana mampu